Shalom teman-teman, yang Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Pendeta Ezra Soru yang melayani di GKI Toli-Toli. Ternyata di gereja tersebut teman-teman ada sejarah di mana dulunya Ustadz Yahya Waloni pernah melamar di gereja tersebut dan dia ikut kebaktian sebagai seorang hamba Tuhan yang baru karena ingin menjadi tenaga di Sinode GKI. Dan ternyata di gereja tersebut ada kisah yang akan kita dengarkan nanti dari hamba Tuhan dari GKI Toli-Toli. Sebelum kita dengarkan cuplikan videonya teman-teman, ini ada satu foto dari Ustadz Yahya Waloni di mana dia duduk di bagian yang paling depan. Di situ dia menundukkan kepala, nampaknya ini sedang berdoa dalam kepolosannya sebagai seorang tenaga yang baru mau menjadi hamba Tuhan di GKI. Nah, ini adalah foto keduanya teman-teman. Dan dia nampaknya sangat kalem di sini ya. Mukanya masih polos-polos banget. Tangannya dilipat dan dia menatap ke depan dengan pandangan yang sangat biasa gitu, tidak garang ya. Tidak seperti sekarang ya, kalau berceramah itu mengkafir-kafirkan orang, menjelekkan orang Kristen dan ya, seperti biasa yang kita dengarkan di YouTube. Nah, sekarang kita akan langsung saja mendengarkan cuplikan video dari Pendeta Ezra Soru yang hadir di GKI Toli-Toli langsung, dan kita akan dengarkan kisah yang akan disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan yang diwawancarai. Mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ya, shalom saudara yang terkasih. Saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli ya. Dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan sejumlah jemaat, dan ini adalah gereja GKI di Toli-Toli ya. Nah, ini adalah Bapak Pendetanya ya. Dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini ada rupanya ada sejarah Pak Yahya Waloni di sini. Nah, jadi mungkin Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Waloni. Mungkin bisa cerita. Betulnya waktu itu saya belum ada di sini, tapi ada Bapak Ketua Sinode dulu Pendeta Andreas Supratman. Beliau sekarang sudah ada di Bandung. Beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini. Ya, jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu dia mau melamar untuk bergabung di GKI Sulsel, tapi waktu itu ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu sehingga belum disetujui, dan ternyata 2 hari kemudian beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung dia adalah dulunya seorang pendeta tapi sekarang sudah berbalik. Nah, jadi selangnya hanya 2 hari. Yang saya tahu 2 hari menurut Bapak Pendeta Andreas. Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah. Ya, jadi berarti Pak Yahya Waloni ya jadi mualafnya justru di kota ini ya? Di kota ini, kalau Ya, menurut informasi yang kami dapat. Ya, apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah, kalau itu saya tidak dapat informasinya. Tapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain. Tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran, dia punya kemampuan. Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya, atau dalam pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok. Ya, mungkin itu alasannya, Pak. Ya, seandainya diterima maka mungkin hari ini beliau pendeta di sini ya. Ya. Mungkin kita tidak bisa bersama. Tapi sudah jalan Tuhan. Ya, baik. Ya. Boleh. Nah, kalau yang beliau ini nih memang wajahnya mirip Pak Yahya. Saudara kita Pak Yahya, kita saudara. Ya. Tapi tidak di dalam Tuhan, Bapak tidak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Ya. Pak, kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah, itu saya kurang tahu, Pak, itu ceritanya. Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian. Sehabis kebaktian, beliau ngobrol berdua dengan Pendeta Andreas Supratman. Kita lihat lorongnya, karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya. Boleh dikonfirmasi langsung nanti sama Pendeta Andreas Supratman. Beliau ada di Bandung sekarang. Wah, itu lorongnya. Ya, rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan Sekum Sinode GKI dan meminta atau mengharapkan
beliau bisa diterima di gereja ini ya. Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjilan tertentu sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini. Tapi selanjutnya bisa menjadi mualaf ya. Ada informasi Pak Yos, bagaimana? Informasi katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini lagi sementara di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni bersama dengan sekumnya ya. Itu foto Pak Yahya. Kalau ada foto bagus. Demikian informasinya saudara, dan dari GKI di Toli-Toli ya, saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini ya. Oh ya, karena Pak Yos ini dengan wajahnya mirip dengan Pak Yahya Waloni, mungkin ada mau memberikan sedikit pesan buat Pak Yahya Waloni mungkin ya. Pak Yos mau kasih pesan? Ya, pesannya Pak Yahya Waloni, terima kasih pernah berseteru dengan Pak Esra Suru, tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini pesan kita, mirip wajah tapi tidak mirip hati dengan Bapak dengan lain. Saya dengan Tuhan Yesus, Bapak percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya, mungkin ada harapan Bapak Yahya bisa kembali ke Tuhan Yesus. Ya, itu doa saya, kiranya Bapak bisa kembali. Masih Tuhan bilang tidak ada kata terlambat bagi orang yang salah jalan. Oke, ya baik, dari GKI di Toli-Toli, saya Pendeta Esra Suru. Selamat hari Minggu, shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video di mana Pendeta Esra Suru yang melayani di GKI Toli-Toli, dan dia melakukan wawancara secara singkat karena ada sejarah di mana pernah di gereja tersebut ada cerita Pak Yahya Waloni pernah melamar cuma tidak diterima karena ada keganjalan yang dilihat oleh Sekum Sinode GKI, sehingga Ustadz Yahya Waloni tidak diterima di gereja tersebut. Jadi kalau pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang selalu mengatakan, dulu saya menjadi pimpinan dari sinode tersebut dan menabiskan pendeta, dan banyak pendeta yang saya tabiskan ya, dan ternyata semua itu tidak benar. Oke, itu saja di dalam video ini teman-teman. Kiranya video ini boleh memberikan informasi kepada kita, sehingga dari hari ke hari nanti kita akan tahu. Jadi akan ada waktunya semua apa yang dilakukan oleh seseorang itu akan diungkapkan dan akan terbongkar, sama seperti Ustadz Kainama. Akhirnya dia juga mengaku bahwa dia tidak pernah sekolah. Itu saja, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.